Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 4 Chapter 1333 Saluran Kuda Naga, Transmisi Luar Angkasa. Ketika Lan Xuanyu melewati sisi Long Tianyang, matanya yang indah muncul lagi, dan cahaya menyapu tubuh Lan Xuanyu, sebuah senyuman muncul di sudut mulutnya, dan dia melambai padanya, datanglah lagi lain kali. Adik cantik, petik 2. Saat dia mengucapkan kata saudari, dia dengan sengaja menaikkan nadanya, menyebabkan Lan Xuanyu berkeringat dari belakang. Tapi dia harus menganggukkan kepalanya dengan sopan dan tersenyum. Zhong Zichang dan Huang Liangwei, yang berjalan di depan, keduanya menoleh dan melihat bahwa Long Tian yang berinisiatif untuk menyambut Lan Xuanyu. Mereka semua terkejut, tapi segera, senyum muncul di wajah mereka tanpa mengatakan apapun. Terus berjalan di luar. Sebaliknya, Qi Tianlong dan Su Yanmo tidak bisa membantu tetapi melihat ke samping di Lan Xuanyu, dan untuk sementara, mereka berdua menunjukkan rasa iri. Keempatnya mengikuti dua ksatria naga dan meninggalkan area Danau Tianyang dan berjalan keluar. Istana Tianlong memiliki aturannya sendiri, bahkan ksatria naga tidak terbang ke sini, hanya berjalan cepat. Ketika mereka keluar dari Istana Tianlong, sudah ada kereta naga yang menunggu di luar. Kedua ksatria naga masing-masing naik kereta naga mereka sendiri, dan keempat Lan Xuanyu naik kereta naga dari Tianlong Hui. 3 kereta naga naik ke udara dan terbang langsung ke pusat kota Tianlong. Jaraknya tidak terlalu jauh, hanya 10 menit kemudian, kereta naga mulai perlahan turun. Buka tirai dan lihat keluar. Lan Xuanyu dapat melihat bahwa ada lapangan terbuka besar di luar. Alun-alun itu sunyi saat ini, tanpa balapan di atasnya. Menurut informasi yang dia periksa, ini seharusnya adalah Tianlong Plaza di kota Tianlong. Portal besar yang menghubungkan Tianlong dan Pegasus ada di sini. Ada nama lain untuk portal ini, yaitu Longma Channel. Ketiga kereta naga itu turun perlahan dan mendarat di alun-alun dengan mantap. Seseorang sudah menunggu di luar. Ketika mereka turun dari kereta naga, Lan Xuanyu melihat bahwa ini adalah tim dengan ratusan makhluk, tetapi naga itu minoritas. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang dari berbagai ras, dan beberapa dari mereka memiliki kekuatan energi yang lemah, dan sekilas mereka tidak pandai bertarung. Melihat kedatangan kedua ksatria naga, orang-orang dari semua ras yang telah dipersiapkan ini membungkuk dan memberi hormat pada saat yang bersamaan. Zhong Zichang tersenyum dan berkata, "Kamu tidak perlu bersikap sopan. Aku akan pergi ke Pegasus untuk berkomunikasi kali ini. Aku juga berharap kamu dapat mengungkapkan pendapatmu dan membuat pertukaran ini bermanfaat." Ya, kursi kedua. Lan Xuanyu melihat sekeliling, alun-alun ini memang benar ini sangat besar, dan ada perasaan bahwa Anda tidak dapat melihat tepinya secara sekilas, dan di alun-alun, Anda dapat melihat patung besar di setiap interval. Patung-patung ini setidaknya setinggi 100 meter, dan beberapa membentang hingga beberapa kilometer. Semuanya dalam bentuk seorang ksatria naga. Jelas, menjadi ksatria naga memenuhi syarat untuk membangun patung di sini. Namun, dia tidak melihat keberadaan portal tersebut. Pada saat ini, Zhong Zichang, ksatria naga fajar, mengangkat tangannya dan menepuknya ke arah kehampaan. Tiba-tiba, Lan Xuanyu merasa bahwa seluruh dunia tampak sedikit bergetar pada saat ini, dan seberkas cahaya juga jatuh dari langit dan jatuh di tengah-tengah lapangan Tianlong. Cahaya jatuh dan dengan cepat terpisah ke kedua sisi, dan patung ksatria naga besar di seluruh lapangan Tianlong menjadi terang, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Semua lampu ini memadat ke tengah alun-alun. Sebuah pintu cahaya terbuka, dan pintu cahaya itu memancarkan cahaya yang menyilaukan. Detik berikutnya, gerbang cahaya mulai meluas ke kedua sisi, dan dalam sekejap, itu telah meluas hingga 1 kilometer lebar dan tinggi 1 kilometer. Ini adalah portal. Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu tidak bisa mempercayai mata mereka. Berapa banyak energi yang dibutuhkan untuk membuat gerbang cahaya seperti itu? Gerbang cahaya yang begitu besar, bahkan kapal perang biasa pun bisa melewatinya, kan? Siapa bilang teknologi Longma Galaksi tidak bagus? Dalam hal teknologi luar angkasa saja, mereka mungkin jauh lebih baik dari yang dibayangkan. Pemandangan di depannya benar-benar mengejutkan. Di depan gerbang cahaya yang begitu besar, Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu merasa mereka sangat kecil. Gerbang cahaya berangsur-angsur menjadi padat, dan di dalam gerbang cahaya besar, ada cahaya dan bayangan yang berkelap-kelip. Senyum tipis muncul di wajahnya,
Zhong Zichang berkata, "Pergi." Suaranya tidak keras, tetapi semua orang di seluruh misi dapat mendengarnya dengan jelas, seolah-olah ada dunia yang beresonansi dengannya. Di bawah kepemimpinan dua ksatria naga, semua orang berjalan maju dan melewati gerbang cahaya. Pada saat dia melangkah ke gerbang cahaya, Lan Xuanyu hanya merasa semua yang ada di sekitarnya berubah dan berubah. Tekanan besar juga muncul di wajahnya. Tapi di saat berikutnya, tekanan itu hilang, dan cahaya lembut dilepaskan dari daun Dragon Knight Zhong Zichang di depan, menutupi mereka dan utusan di belakang. Dalam sekejap, Lan Xuanyu tiba-tiba tersadar. Mengapa seorang ksatria naga harus memimpin tim? Transmisi antar planet seperti ini pasti menghadapi fluktuasi yang sangat besar di ruang angkasa, bahkan jika itu adalah kekuatannya sendiri, ia mungkin tidak dapat menahannya, dan ada risiko tersesat di angkasa atau hancur berkeping-keping. Hanya ksatria naga dari tingkat dewa super yang dapat menahan fluktuasi spasial yang kuat ini dan memimpin mereka untuk berteleportasi. Orang baik, kekuatan Feng Hao Douluo tingkat dewa super benar-benar menakutkan. Segala sesuatu di sekitarnya mulai berputar dan berubah, dan rasanya seperti melewati lubang cacing saat mengendarai kapal perang. Tetapi karena tidak ada perlindungan kapal perang, berbeda dengan melalui lubang cacing. Ada cahaya dan bayangan aneh yang berkedip-kedip di luar, dan Lan Xuanyu dapat dengan jelas merasakan bahwa fluktuasi spasial yang indah sedikit berosilasi mengikuti hukum khusus. Dia sendiri adalah penguasa elemen luar angkasa, dan dia telah melakukan kontak dengan cacing langit. Dia memiliki pemahamannya sendiri tentang misteri ruang angkasa. Dalam keadaan seperti itu, perubahan hukum ruang juga sangat menyentuhnya. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah tempat terbaik untuk mempraktikkan hukum ruang. Lan Xuanyu tidak tahu seberapa kuat ksatria naga itu sekarang. Karena dia belum pernah melihat ksatria naga mengendarai naganya sendiri dalam pertempuran nyata. Namun, apakah itu Danau Tianyang, atau saluran luar angkasa di depan Anda, ada juga kekuatan naga besar di dunia naga. Hal-hal ini tidak lagi dapat dijelaskan oleh harta surga, material dan bumi, bahkan Lan Xuanyu tidak dapat memikirkannya sebelumnya. Berkultivasi di lingkungan ini, Satria Naga telah mengumpulkan ribuan tahun, dan kekuatan mereka dapat dibayangkan. Di masa depan, jika saya ingin melawan mereka, saya harus bekerja keras untuk mengumpulkan dan meningkatkan sebanyak mungkin. Sementara Lan Xuanyu sedang berpikir, tiba-tiba, semua distorsi menghilang secara diam-diam seperti warna yang tiba-tiba memudar. Warnanya memudar, segala sesuatu di sekitarnya menjadi jelas, dan pada saat berikutnya, perasaan membumi datang. Musik dimainkan dengan keras. Ketika Lan Xuanyu memusatkan perhatiannya, dia menemukan bahwa mereka telah sampai pada sebuah persegi. Berbeda dengan lapangan kosong di lapangan Tianlong, di sini dan sekarang, di alun-alun besar yang sama ini, bisa dikatakan ada bendera dan genderang, dikelilingi oleh semua jenis orang, dan musiknya berasal dari klakson panjang, penuh momentum yang megah. Di depan, puluhan makhluk aneh menyambut mereka. 3 di depan semuanya adalah makhluk besar dengan tinggi lebih dari 100 meter. Di belakang masing-masing ada sepasang sayap yang sangat besar, warna sayapnya berbeda-beda. Yang di tengah memiliki 8 warna pada sayap dan 12 kaki di bawahnya. Seperti kuda. 2 di sekelilingnya juga berbentuk kuda dengan 12 kaki, tetapi warna sayap mereka 7. Pegasus. Tidak ada keraguan bahwa ini pasti suku Tianma. Namun yang membuat Lan Xuanyu sedikit penasaran adalah bahwa 2 ras Pegasus berkaki banyak dengan sayap berwarna-warni jelas sedikit lebih lemah, namun jumlah sayap di punggung lebih banyak. Kebanyakan dari mereka memiliki 6 sayap dan 4 sayap, tapi kaki mereka lebih sedikit. Tampaknya suku Tianma harus memiliki lebih banyak kaki kuda dan lebih sedikit sayap, semakin kuat. Benar saja, ras yang berbeda memiliki hal-hal aneh tentang ras yang berbeda. Dia hanya memikirkan hal ini di dalam hatinya. Kepala Pegasus besar dengan sayap 8 warna mengepakkan sayapnya, dan suara yang luar biasa terdengar, Ksatria Naga Fajar dan Ksatria Naga Cahaya Suci, atas nama Pegasus Star, saya menyambut kedatangan Anda. Sambil berkata, sayap di punggungnya tiba-tiba berubah. Sepasang sayap asli tiba-tiba menjadi 8 pasang dari 16 sayap, 1 pasang masing-masing warna. Kepakan 16 sayap sebenarnya memberi orang perasaan menutupi langit dan matahari, dan bahkan seluruh langit menjadi 8 warna. Ksatria Naga Fajar Zhong Zichang tersenyum sedikit, dan mengambil langkah maju, diikuti oleh raungan naga yang keras bergema di langit. Detik berikutnya, kursi kedua dari Heavenly Dragon Society sudah di langit, dan hanya cahaya keemasan yang meledak darinya.
Detik berikutnya, itu berubah menjadi naga emas pucat besar. Tidak seperti tubuh asli Raja Naga Emas Lan Xuanyu, sisik di tubuhnya harus diringankan, tetapi mereka penuh dengan aura cerah, seolah-olah seluruh dunia telah diterangi. Sayap naga besar terbuka, dan tubuh besar itu langsung melampaui 1 kilometer. Cahaya keemasan membumbung ke langit, memberikan langit 8 warna asli jenis kecemerlangan ke-9, dan itu adalah jenis ke-9 yang melampaui 8 warna lainnya. Cahaya keemasan pucat berlanjut, dan suara Zong Zichang juga terdengar, "Dir Pegasus, halo. Atas nama Tian Longsing dan misinya, saya ingin menyampaikan salam tulus saya kepada Anda, suku Pegasus dan Pegasus. Saya harap pertukaran ini bisa lebih meningkatkan persahabatan kita, mengembangkan galaksi kuda naga bersama, sehingga kecemerlangan kita bisa bersinar ke penjuru alam semesta yang lebih jauh." Lan Xuanyu melihat ini, dan sudut mulutnya bergerak-gerak. Apakah ini saling menyapa? Otot satu sama lain hampir sama. Solen 4 Chapter 1334 Kediaman Kuda Surgawi. Mengikuti kursi pertama Tianma di kursi kedua Tianlong, setelah Ksatria Naga Zong Zichang menyapa dengan cara khusus, dua sosok besar jatuh pada saat yang sama. Saat mereka jatuh, sosok mereka dengan cepat menjadi lebih kecil, dan mereka jatuh ke tanah. Ketika dia muncul, dia telah menjadi manusia lagi. Kursi pertama Tianma terlihat seperti pemuda tampan dengan senyum lembut di wajahnya, tetapi jika Anda melihat lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa matanya dalam, seperti pusaran air yang menyerap semua cahaya di sekitarnya, memberikan tampilan yang aneh dan damai. Perasaan berubah-ubah. Saudara Zong, lama tidak bertemu. Kepala Tianma mengangguk sedikit ke arah Zong Zichang. Zong Zichang dengan hormat berkata, "Terima kasih atas perhatian Anda, semuanya baik-baik saja. Izinkan saya menyapa Anda atas nama Tianlong." Tianma pertama-tama tertawa dan berkata, "Orang itu terlalu menyelamatkan muka. Terakhir kali dia hanya adu mekanik tentang masalah kecil. Aku tidak ingin datang. Aku akan pergi dan mengunjunginya dalam perjalanan khusus lagi." Mulut Zong Zichang bergerak-gerak, dan dia berpikir, maukah kamu berbicara di depan banyak orang? Ada hubungan yang erat antara kepala Pegasus dan kepala naga. Dari segi kekuatan, kepala naga lebih kuat. Oleh karena itu, di seluruh galaksi kuda naga, semua ras pada dasarnya berpikir bahwa kepala naga adalah orang pertama yang nyata. Oleh karena itu, mereka memiliki hubungan kompetitif tertentu. Jenis emosi apa yang ada di antara kedua pemimpin itu, hanya mereka sendiri yang tahu. Oke, kursi pertama, lalu kita. Kursi pertama Tianma sepertinya menyadari sesuatu, dan tersenyum, "Semuanya sudah siap, Saudara Zong dan delegasi, tolong ikuti kami." Ketika Lan Xuanyu berada di Tianlongsing, dia juga memeriksa beberapa informasi tentang Tianmaxing. Pegasus dan Draco sangat mirip, didominasi oleh kota utama dan diatur oleh radiasi. Hanya saja kota utama 2 lebih sedikit dari Tianlongsing, dan total ada 10 kota utama. Yang memiliki bintang naga yang terhubung ke saluran kuda naga secara alami adalah ibu kota Pegasus, kota Pegasus. Saat ini, lokasi mereka seharusnya adalah lapangan Tianma di kota Tianma. Mengikuti Zong Zichang dan mengamati sekeliling dengan diam-diam, Lan Xuanyu tidak bisa tidak bertanya-tanya. Lapangan Tianma ini terlihat seperti bayangan cermin dari lapangan Tianlong. Ada patung besar berdiri di alun-alun, tapi patung di sini diganti dengan Pegasus. Ini harus menjadi lingkaran sihir yang serupa. Kekuatan klan Tianma juga tidak perlu dipertanyakan lagi, dari aura mengerikan yang dilepaskan dari kursi Tianma pertama, dia juga bisa mengintip sedikit. Ketika Tianma pertama kali menunjukkan tubuhnya, seakan-akan seluruh planet telah menjadi bagian darinya, kekuatan hukum yang kuat yang menyelimuti segalanya. Adapun yang lainnya, kita harus mengamati lebih banyak. Sambil berjalan, Lan Xuanyu juga memperhatikan orang-orang Tianma yang datang untuk menyambut mereka. Banyak dari mereka juga ada dalam wujud manusia. Ini harus diubah oleh Tianma atas. Ini sangat mirip dengan ras naga di galaksi kuda naga, hanya ras naga langit atas dan ras Tianma yang memiliki kemampuan untuk berubah menjadi manusia. Sambil berjalan, Lan Xuanyu mulai menemukan perbedaan antara Pegasus dan Tianlong. Terutama dalam hubungan antara berbagai ras. Di masa Dragon Star, ras naga benar-benar terpisah dari ras lain. Ras naga menyendiri, kelas penguasa absolut, dan jelas menekan kelas lain. Tetapi di sini, situasinya tampaknya jauh lebih baik. Masyarakat suku Tianma berbaur dengan suku lain yang datang menyambut mereka. Mereka tidak memiliki perasaan lebih unggul dari suku naga, melainkan terintegrasi dengan ras lain. Hubungan satu sama lain sangat harmonis setidaknya di permukaan.
Ini agak aneh, apakah bisa dikatakan bahwa kelas Pegasus tidak begitu jelas? Tapi tak lama kemudian, gagasan Lan Xuanyu ini rusak, ketika mereka dibawa ke sebuah istana besar, semua ras lain berhenti, termasuk delegasi Tian Longxing yang mengikuti Lan Xuanyu dan yang lainnya. Dari ras lain, hanya naga yang bisa memasuki manor ini dengan Tianma. Ini adalah Tianma Manor. Ini dianggap sebagai penerimaan standar tertinggi di kota Tianma. Kita harus tinggal di sini. Suara Su Yanmo datang dari telinga Lan Xuanyu dan dia tidak bisa menahan pandangan ke samping. Apakah kamu pernah ke sini? Lan Xuanyu bertanya. Su Yanmo mengangguk dan berkata, saya pernah datang dengan guru sekali. Lan Xuanyu berkata, apakah tempat ini mirip dengan rumah Tianlong kita? Su Yanmo buru-buru menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, orang Tianma juga punya milik sendiri. Tianma Mansion, hanya orang dari klub Tianma yang bisa masuk, Tianma biasa tidak bisa. Itu nama yang sama dengan Tianlong Mansion kita. Level Tianma Manor lebih rendah, tapi hanya orang naga dan Tianma kita yang bisa masuk. Kualifikasi. Qi Tianlong juga mendengar percakapan mereka dan menyela, kami tidak harus tinggal di sini. Lagi pula, beberapa dari kita adalah anggota klub Tianlong, dan kita mungkin juga akan diatur untuk pergi ke Tianma Mansion. Bagaimanapun, kedua orang dewasa akan ada di sana. Lan Xuanyu berkata, Pegasus Mansion kamu pernah ke sana? Su Yanmo tersenyum dan berkata, Anda akan memiliki perasaan yang akrab jika Anda belum pernah ada. Ini tidak berbeda dari kami Tianlong Mansion paling-paling, itu sedikit berbeda dalam hal dekorasi. Lan Xuanyu berkata, saya adalah orang pertama yang datang ke sini, satu-satunya perasaan adalah bahwa segala sesuatu di sini tampaknya Avalon dan kami suka. Kenapa ini? Qi Tianlong mengatakan, Tianlong dan Tianma yang awalnya Gemini. Sebelumnya, itu disebut bintang kembar Pegasus, awalnya tidak ada naga. Kemudian, karena munculnya dunia naga dan munculnya periode transformasi naga, klan naga muncul. Pada saat yang sama, ia juga merangsang gelombang energi bintang Gemini itu sendiri, dan ras Pegasus juga berevolusi. Secara bertahap berkembang menjadi seperti sekarang. Pada masa-masa awal Pegasus, bayangan cermin dari dua planet lebih terlihat dari sekarang. Bahkan banyak gunung dan sungai adalah bayangan cermin. Fluktuasi dan kataistik energi di banyak tempat juga konsisten. Lan Xuanyu menarik napas dalam-dalam, sungguh alam semesta yang penuh keajaiban. Saya hanya tidak tahu mengapa ini terjadi. Qi Tianlong mengatakan, watch dan saling membantu. Baik itu Draco atau Pegasus, keduanya memiliki sistem energi kehidupan yang sangat besar. Keduanya saling membantu dan saling melengkapi. Saya telah mendengar dari guru bahwa tampaknya telah membentuk siklus hidup yang luar biasa, sehingga mencapai kataistik kehidupan tanpa akhir, yang dapat menyerap energi kosmik yang lebih besar dari alam semesta untuk melengkapi dirinya sendiri. Meskipun bukan di alam dewa, kataistik ini sudah agak mirip dengan alam dewa. Suasana hati Lan Xuanyu saat ini sangat mengejutkan, begitu pula Bai Xiu di sampingnya. Mereka tidak menyangka bahwa Denon dan Pegasus akan mencapai level seperti itu. Dengan kata lain, kedua planet tersebut kekuatan kehidupan dekat dengan tingkat alam dewa. Ini situasi yang sangat luar biasa. Setelah dua planet berubah menjadi alam dewa di masa depan, apalagi Federasi Douluo, saya khawatir saya tidak tahu berapa banyak galaksi di sekitar yang akan ada di dunia. Di bawah kendalinya. Sebaliknya, bintang induk jauh lebih buruk dalam hal intensitas energinya, pohon keabadian tidak tahu berapa kali ia akan berevolusi untuk mencapai tingkat ini. Terutama sifat tak berujung yang dibentuk oleh bintang naga dan Pegasus, saya tidak tahu apa yang terjadi. Ketika dia berpikir, semua orang telah memasuki Tianma Manor. Yang diadakan di sini akan menjadi jamuan resepsi akbar, tentunya hanya untuk para naga. Ada total lebih dari 30 naga yang datang bersama dua ksatria naga kali ini, selain 4 Lan Xuanyu dan yang lainnya, ada juga beberapa staf dari klub Tianlong dan beberapa personel pertukaran lainnya dalam misi. Kelompok etnis lain dalam misi harus memiliki resepsi lain, tetapi resepsi di sini tidak diragukan lagi adalah standar tertinggi. Solen 4 Chapter 1335 mulailah percakapan. Ruang interior Tianma Manor sangat besar, mereka menaiki semacam eksistensi yang mirip dengan shuttle bus, dengan kuda yang ditarik kuda dengan dua sayap di depan mereka, dan bergerak cepat di dalam Tianma Manor. Perbukitan di Manor bergelombang, vegetasi tertutup, dan ada danau yang tersebar. Dari kejauhan, sebuah bangunan besar muncul dalam pandangan mereka. Bangunan ini dihadirkan sebagai konstruksi melingkar, dengan area yang luas, yang membuat orang merasa terpesona.
Ketika Lan Xuanyu mendengar Su Yanmo membicarakannya, dia menyadari bahwa bukan suku Pegasusnya yang bertanggung jawab untuk menarik Bas Shuttle, tetapi suku Pegasus, ras pengikut Tianma. Yang terbaik di antara suku Pegasus mungkin akan naik pangkat menjadi Pegasus, sehingga bisa dikatakan sebagai kerabat dekat suku Pegasus. Suku ini terutama melayani suku Tianma. Memasuki bangunan melingkar, sudah ada meja di halaman rumput yang luas, tapi belum ada kursi. Ada berbagai makanan dan minuman di atas meja. Ini harus menjadi link sebelum jamuan makan. Sekarang semua orang di sini untuk beristirahat, menunggu, makan makanan ringan, dan minum sesuatu. Ini juga merupakan tautan untuk berkomunikasi satu sama lain. Mereka yang bisa datang dengan dua ksatria naga kali ini semuanya adalah naga tingkat tinggi yang bisa menjelma dalam bentuk manusia, dan suku Tianma yang bertanggung jawab untuk menyambut mereka di sini juga bisa berinkarnasi dalam bentuk manusia. Oleh karena itu, ketika Lan Xuanyu dan yang lainnya dibawa ke meja selamat datang sebelum jamuan makan, mereka tidak bisa menahan perasaan seperti mereka telah kembali ke Federasi Douluo. Bahkan di Federasi Douluo, tidak satupun dari mereka menghadiri perjamuan formal serupa. Ini harus menjadi komunikasi bersama, yang akan meningkatkan komunikasi antara orang-orang muda dari dua ras kita. Orang-orang dari suku Tianma pasti akan datang nanti. Kamu harus menjadi sasaran kritik publik, kata Su Yanmo dengan nada agak sombong. Kata Lan Xuanyu meliriknya, Su Yanmo sudah tersenyum dan pergi. Dia tidak memiliki pemikiran apapun tentang Lan sekarang. Itu benar-benar karena pertempuran dengan Lan Xuanyu meninggalkan bayangan yang dalam, terlalu keras, itu metode pertarungan yang fatal. Dia tidak bisa membayangkan seperti apa masa depan jika dia memiliki istri seperti itu. Terlebih, Su Yanmo sangat bangga pada dirinya sendiri, dia sekarang mengerti bahwa masa depan Lan dan prestasi pasti akan lebih tinggi dari dirinya sendiri. Ini bukan pasangan yang ingin dia temukan. Selain itu, dari perspektif kata Lan, dia tidak berpikir bahwa dia akan disukai oleh dia. Oleh karena itu, pada awal perjamuan selamat datang, Schadenfreude-nya tidak ditujukan pada Lan Xuanyu, tetapi pada suku Tianma. Dia ingin melihat seberapa banyak abu yang akan disentuh oleh generasi muda orang Tianma yang luar biasa ini. Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu berdiri di depan meja dan masing-masing mengambil segelas minuman seperti jus. Bai Xiuxiu melirik ke arah Lan Xuanyu dan berkata dengan senyum rendah, banyak orang di Tianma memperhatikan kami. Lihatlah dirimu, kamu benar-benar pantas menjadi kekasih publik, Putri Naga Emas, dan kamu akan menarik perhatian kemanapun kamu pergi. Lan Xuanyu menatapnya dengan marah dan menyesap minuman di tangannya. Pada saat ini, dua orang di dekatnya orang-orang muda dari suku Tianma sudah berjalan ke arah mereka. Kedua pemuda itu tinggi dan tampan. Berbicara tentang itu, melihat penampilannya saja, tingkat rata-rata suku Tianma jelas lebih tinggi daripada suku naga. Bahkan ras naga atas tidak semuanya berevolusi dari ras Tianma, dan sebagian besar dari mereka berevolusi dari ras lain selama periode transformasi naga. Oleh karena itu, secara alami tidak ada jaminan kemunculan bentuk manusia setelah evolusi ini. Ada yang tampan, ada yang biasa-biasa saja, bahkan bisa dikatakan jelek dan ganas. Namun berbeda dengan suku Pegasus, pada awal era Pegasus Gemini, suku Pegasus dilulukan sebagai ras terindah di galaksi Dragon Horse, dan wujud manusia hantu juga tampan untuk pria dan cantik untuk wanita. Dua orang yang berjalan mendekati ketinggian yang sama dengan Lan Xuanyu, salah satunya memiliki rambut panjang biru muda dan mata seperti bintang. Yang lainnya lebih kekar, dengan rambut abu-abu pendek dan tegas. Keduanya juga berjalan dengan minuman di tangan mereka, dan datang ke Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu. Pemuda berambut panjang biru tersenyum dan berkata, halo, saya Li Menglong dari suku Tianma. Pemuda berambut pendek abu-abu itu tersenyum dan berkata, dari namanya, kamu bisa melihat betapa orang ini iri padamu naga. Halo, saya Deng Sutong dari klan Tianma. Halo, Lan, kata Lan Xuanyu dengan wajah dingin. Bai Xiuxiu tersenyum tipis, saya Xiu. Mata Li Menglong berbinar dan dia tersenyum, meskipun saya baru saja menebaknya, saya masih memiliki perasaan menggelegar ketika mendengar nama Anda. Kami telah menonton siaran kompetisi Tanglong. Sungguh luar biasa, Anda benar-benar luar biasa. Lan Xuanyu meliriknya, sebuah kebetulan. Deng Sutong berkata, kontes Rising Dragon adalah pertempuran tingkat tertinggi untuk generasi muda bintang naga. Tidak ada kesempatan sama sekali. Namun, melihat nafas Nona Lan, itu seharusnya tidak menembus level dewa. Benar, tapi menekan basis kultivasi. Lan Xuanyu meliriknya, tapi tidak menjawab. Saya merasa suasananya agak kaku.
Li Menglong di sebelahnya buru-buru berkata, bagaimana Anda bisa menanyakan itu? Kultivasi adalah hal yang paling penting bagi semua orang. Apakah menurut Anda demikian, Nona Xiu? Bai Xiu berkata, iya. Kali ini kami datang untuk berkomunikasi, saya tidak tahu siapa Anda. Bagaimana Bian mengaturnya? Li Menglong dan Deng Sutong keduanya tampak bahagia ketika mereka mendengar pertanyaannya, dan harus selalu ada topik untuk dibicarakan sebelum mereka dapat berbicara. Penampilan Lan jelas bahwa dia tidak memiliki rencana untuk berkomunikasi dengan mereka, tetapi masalah pertunjukan telah memberi kesempatan. Faktanya, ketika Lan Xuanyu dan Bai Xiu pertama kali datang dengan dua ksatria naga ini, talenta muda dari klan Tianma ini telah menyadari keberadaan mereka. Kompetisi Tanglong bukan hanya acara besar untuk bintang naga, ini bisa dikatakan sebagai salah satu acara terpenting bagi seluruh galaksi kuda naga. Ini membantu semua ras memahami situasi keluarga naga dan kekuatan generasi muda. Dengan kemunculan seekor kuda hitam, Lan Xuanyu akhirnya merusak reputasi putri naga emas tanpa ketenaran, yang sangat mengejutkan banyak orang. Dan memenangkan kejuaraan terakhir. Serangan balik ini benar-benar meninggalkan kesan yang sangat dalam bagi penonton. Hal yang sama berlaku untuk klan Tianma. Alasan mengapa Lan Xuanyu dan Bai Xiu diminta untuk datang kali ini adalah permintaan yang dibuat oleh Tianma Club secara pribadi, dengan harapan untuk mengundang mereka, juara Tanglong yang baru dipromosikan untuk datang dan berkomunikasi. Suku Tianma selalu sangat mandiri, dan rasnya hanyalah perkawinan internal, hanya suku naga atas yang bisa berubah menjadi bentuk manusia yang bisa kawin campur dengan suku Tianma. Ini berbeda dengan klan naga. Klan naga dapat kawin campur dengan ras apapun, tetapi sulit untuk mengatakan apakah keturunan yang lahir dapat mewarisi garis keturunan klan naga, atau seberapa kuat garis keturunan tersebut. Li Menglong berkata, kami telah bekerja keras untuk mempersiapkan pertukaran ini untuk waktu yang lama, terutama di dua level. Yang pertama adalah pertukaran ilmu pengetahuan dan teknologi dari berbagai kelompok etnis. Kali ini ada topik penting, yaitu mengintegrasikan sumber daya dan mempromosikan pengembangan teknologi antar bintang di galaksi Longma. Yang lainnya adalah pertukaran antara orang-orang kuat dari semua ras meningkatkan persahabatan. Tentu saja, bagi kami Pegasus dan ras naga Anda, ini juga merupakan pertukaran untuk lebih memantapkan kepemimpinan kami di semua ras galaksi kuda naga. Secara relatif, pertukaran orang-orang kuat dari semua ras sudah ini adalah bisnis rutin, dan akan diadakan setiap saat. Tapi kali ini pertukaran ilmu pengetahuan dan teknologi antara semua kelompok etnis menjadi prioritas utama. Mendengar ini, Lan Xuanyu akhirnya menunjukkan ekspresi ketertarikan dan bertanya, bagaimana cara mempromosikan Long Masing, bagaimana dengan perkembangan sains dan teknologi. Li Menglong menyaksikan ceramahnya, dan dia sangat gembira dan tersenyum, meskipun ini masih rahasia saat ini, itu akan segera diangkat pada pertemuan pertukaran, jadi tidak ada yang perlu diberitahukan sekarang. Sumber daya teori galaksi kami, setidaknya yang terbaik di antara galaksi yang saat ini dikenal. Jika tidak, galaksi lain tidak akan menginginkan kita. Sama seperti Federasi Manusia Duo yang penuh kebencian. Namun, meskipun kita memiliki sumber daya yang cukup, kita berada dalam teknologi. Tapi pasti jauh di belakang. Jika tidak, kekuatan dua ras kita akan benar-benar memusnahkan Federasi Manusia. Oleh karena itu, dalam hal teknologi, kita harus mempercepat kemajuan penelitian. Dengan sumber daya galaksi kita, ini seharusnya itu tidak sulit. Solen 4 Chapter 1336 Rahasia. Kali ini juga merupakan keputusan yang dibuat oleh dua ras setelah komunikasi antara Anda dan kita. Penting untuk mempromosikan berbagai ras di galaksi kita, mengintegrasikan sumber daya dari semua ras, membangun platform penelitian ilmiah terpadu, dan mengundang ilmuwan elit dari semua ras untuk mempelajari teknologi antar bintang dan mempromosikan perkembangan sains dan teknologi. Klaster kapal perang yang bersatu dan kuat. Dengan sumber daya yang kami miliki, tidak akan butuh waktu bertahun-tahun untuk bangkit dari ketinggalan dalam hal teknologi. Pada saat itu, akan menjadi momen ketika kami menyapu. Setelah mendengar kata-katanya, Lan Xuanyu dan Bai Xiu muncul ke permukaan meskipun dia tenang, dia terkejut di dalam hatinya. Integrasi sumber daya. Integrasikan kekuatan penelitian ilmiah dari semua ras di galaksi kuda naga, lakukan penelitian ilmiah terpadu dan penyebaran sumber daya. Ini pasti situasi terakhir yang ingin dilihat Federasi Douluo. Li Menglong benar, dengan dukungan sumber daya yang sangat besar, jika galaksi Longma benar-benar berusaha keras untuk meneliti, kecepatan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tentunya tidak akan melambat. Ada banyak ras di galaksi kuda naga,
dan ada banyak ras cerdas, setiap ras pandai dalam hal yang berbeda, seperti ras Yukong pandai dalam kemampuan atribut luar angkasa. Jika balapan ini dapat dipandu bersama untuk memberikan permainan pada keunggulan dan keahlian masing-masing, maka integrasi teknologi semua ras, setelah penelitian dan penyesuaian tertentu, memang dapat mencapai hasil dalam waktu singkat. Ini mengerikan. Untuk galaksi Longma, ini tentu saja merupakan hal yang hebat, tetapi untuk Federasi Douluo, ini kemungkinan akan menjadi bencana. Meskipun Lan Xuanyu terkejut, dia tidak menunjukkan urgensinya di permukaan. Sebaliknya, dia mengerutkan kening dan berkata, bisakah lamaran ini diloloskan? Semua ras selalu bekerja sendiri-sendiri, terutama mereka yang memiliki planet sendiri. Jadi, mereka menghargai sains dan teknologinya sendiri, apakah mereka bersedia menggunakannya untuk penelitian terpadu? Bagaimana mengalokasikan sumber daya secara terpadu juga menjadi masalah. Ini juga merupakan pertanyaan tentang siapa atau tidak akan memberi kapal perang yang dibangun, dan seberapa banyak. Mungkin tidak mudah untuk mengoordinasikan seluruh galaksi. Deng Sutong berkata, benarkah? Ini benar-benar masalah besar. Sebenarnya, masalah integrasi sumber daya sudah disebutkan bertahun-tahun yang lalu. Hanya saja serangan balik dari berbagai ras terlalu hebat, jadi belum berhasil. Belum cukup, Anda pasti tahu perang sebelumnya. Kami benar-benar menderita kerugian besar. Seluruh armada galaksi kehilangan lebih dari sepertiga. Jika bukan karena Ksatria Naga mengalahkan umat manusia dan kembali ke perdamaian, saya khawatir kita beberapa wilayah akan hilang. Meski begitu, Federasi Douluo kita telah menjarah banyak sumber daya. Suku Yukong telah menderita kerugian besar. Konon ada masalah dengan asteroid sehingga mereka bisa menghasilkan kristal sumber kosong. Akibatnya, harga Kong Yuanjing telah melonjak. Sekarang klan Yukong membeli Kong Yuanjing dari kami dan Anda dengan biaya berapapun. Setelah belajar dari rasa sakit, diskusi ini akan membuahkan hasil. Setidaknya dalam hal penelitian bersama, harus memungkinkan untuk maju dari. Li Menglong berkata, aku mendengar apa yang ayahku maksud. Pertama, kita harus melakukan penelitian dan meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mari kita bicara tentang penggunaan sumber daya material di masa depan. Tanpa kapal perang yang cukup kuat, itu terlalu pasif bagi kita. Lan Xuanyu berkata, jika ini masalahnya, itu akan bagus. Namun, keberadaan kapal perang kurang dari tingkat tertentu, dan sebenarnya tidak terlalu penting bagi kedua klan kita. Li Menglong tersenyum dan berkata, ya, dengan Ksatria Naga dan Tianma kami kekuatan Ksatria. Kapal perang biasa tidak cukup untuk menjadi ancaman bagi kami. Namun, saya tidak tahu mengapa, mereka tidak berpartisipasi dalam perang secara langsung. Tampaknya ada kekhawatiran. Jika tidak, jika Ksatria Naga dan Ksatria Pegasus bergabung, bahkan kelompok kapal perang yang menghadapi manusia seharusnya bukan hal yang mustahil untuk dilawan. Kenapa repot-repot meneliti teknologi apa? Oh, apa yang bisa dikhawatirkan? Di galaksi, adakah yang bisa mengancam keberadaan kita? Bai Xiu bertanya dengan rasa ingin tahu. Meskipun semua orang berbicara dalam obrolan ringan, tetapi waktu komunikasi yang singkat ini adalah informasi yang sangat berharga bagi Lan Xuanyu dan Bai Xiu. Galaksi Longma harus mengintegrasikan penelitian ilmiah dan teknologi dan bersama-sama mengembangkan armadanya. Dan kekhawatiran yang baru saja disebutkan pasti merupakan rahasia besar Galaksi Longma. Berita ini dikirim kembali ke Federasi, yang sangat penting bagi Federasi. Li Menglong menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu persis apa itu. Tapi saya yakin bahwa saya pasti memiliki kekhawatiran seperti itu. Jika saya bisa menjadi seorang Ksatria Pegasus di masa depan, saya mungkin mengetahuinya. Ini seharusnya menjadi dua ras kita. Bagaimana dengan rahasia inti? Anda tidak mengetahuinya. Petik 2. Lan Xuanyu mengangguk dan berkata, ya, kami tidak mengetahuinya sekarang. Petik 2. Li Menglong berkata, Nona Lan, Nona Xiu, dapatkah Anda meninggalkan informasi kontak? Anda akhirnya datang ke kota Tianma. Kami semua dapat memimpin Anda sebagai tuan tanah kemanapun Anda ingin pergi. Ya, Lan Xuanyu mengangguk dan memberikan informasi kontaknya, tetapi Bai Xiu tidak, hanya tersenyum dan berkata, adikku dan aku bersama, hubungi saja dia. Oke, Deng Sutong menatapnya sambil tersenyum, dan bersulang. Lan Xuanyu melirik ke arah Deng Sutong, tidak tahu kenapa, Deng Sutong langsung merasakan sedikit rasa dingin di punggungnya. Li Menglong tidak tahu. Kemudian dia berkata, tidakkah kamu ingin tahu bagaimana kita berkomunikasi dengan orang-orang kuat dari berbagai ras kali ini? Bai Xiu berkata, bagaimana kita bisa berkomunikasi?
Tidak bisa memainkan permainan. Li Menglong tersenyum, itu tidak benar. Dengan dua ras kita, dibandingkan dengan ras lain, sudah pasti lebih lemah. Pertukaran ini masih di bawah level dewa. Namun, dilakukan dalam bentuk cincin. Total 6 arena disiapkan, 3 untuk klan Nagamo, dan 3 untuk klan Tianma kita. Tidak ada seorang master di arena. Yang kuat dari semua ras dapat menantang para master ini. Jika mereka berhasil menantang, akan ada hadiah yang sangat kaya. Jika master dapat mempertahankan tantangan dengan sukses, mereka akan mendapatkan penantang untuk dikeluarkan selama tantangan. Tantang emas, itu bukan jumlah yang kecil. Petik 2. 6 arena. Siapa masternya? Apakah ada kita? Bai Xiu segera menyadari arti kata-katanya. Tentu saja begitu. Kamu adalah juara kontes naga. Di ring ini, kamu harus menjaga ring nomor 1. Saat semua tantangan selesai, ringmaster juga bisa saling menantang untuk memenangkan ring lawan. Apalagi, siapapun yang mengalahkan ringmaster akan secara otomatis menjadi ringmaster dari ring tersebut dan menerima semua tantangan gold yang didapat oleh ringmaster sebelumnya. Sekarang generasi muda dari semua ras bersiap dan menunggu. Petik 2. Lan Xuanyu dan Bai Xiu saling memandang. Lan Xuanyu berkata, tantangan semacam ini sangat cerdik. Apakah Anda juga akan berpartisipasi? Li Menglong berkata dengan malu-malu, saya tidak memenuhi syarat, tetapi Deng Sutong menjaga ring ke-6. Nomor 2, cincin itu dijaga oleh kakak laki-laki saya. Hati Lan Xuanyu tergerak, Anda beritahu saya apa yang spesial dari cincin ini. Saya akan berpartisipasi dengan Xiu. Li Menglong berkata, ya, kamu adalah 1, jadi yang nomor 1. Cincin itu juga diakui sebagai yang terkuat dari cincin ini. 3 arena 1, 3, dan 5 milik klan naga Anda, dan klan Tianma kami menjaga 2, 4, dan 6 3 arena. Tidak diragukan lagi bahwa naga ada di sini kecuali Lan Xuanyu dan selain Bai Xiu, 2 arena lainnya harus dijaga oleh Qi Tianlong dan Su Yanmo. Tidak logis tantangan cincin emas yang berbeda. Tantangan cincin emas paling pada tanggal 1 angka, 6 setidaknya. Kim merupakan tantangan dengan spar penitipan dihitung. Ini adalah tingkat tertinggi dari sumber daya yang kami Ryoma Galaksi. Penitipan kristal Si, apa itu? Bai Xiu bertanya dengan rasa ingin tahu. Apa kau tidak tahu? Tanya Deng Sutong curiga. Bai Xiu berkata terus terang, adikku dan aku pada awalnya adalah naga liar, tetapi kami baru saja bergabung dengan naga kurang dari setahun. Banyak hal yang tidak dipahami dengan baik.